Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membahas seputar matic, terutamanya Mio, karena saya sering sekali mendapatkan keluhan dari pengendara Mio. Bang, kalau dingin motor susah banget hidupnya, sekalinya hidup berbet terus mati lagi. Atau bang, kalau panas motor RPM-nya tinggi terus nggak mau turun. Nah, sebenarnya banyak sih faktor-faktor lain yang menyebabkan semua itu terjadi, terutama dari pengapiannya sudah mulai melemah atau ada yang nggak beres. Terus kedua, dari selang-selangnya ada yang bocor, atau dari mesinnya kompresinya sudah mulai melemah. Dan yang ketiga, dari karburator itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah karburator Mio ya. Kalian sudah tahu lah karburator itu fungsinya untuk apa. Karburator itu fungsinya untuk menyalurkan BBM atau bahan bakar ke dalam mesin agar motor itu bisa hidup kembali. Di dalam karbu ini banyak sekali komponen-komponen kecil yang harus kita pahami dulu. Sebenarnya nggak susah sih, kalau kita mau telaten itu pasti kita bisa menangani permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam kendaraan matic yang seputar vakum lah, yang karbunya sudah memakai vakum. Kalau kita sudah menangani sudah mengetahui dan sudah memahami komponen-komponen yang ada di dalam karbu tersebut. Jadi dalam karbu itu ada namanya pilot jet dan main jet dan needle jet. Nah, ketika motor dalam RPM rendah atau lagi dingin, yang bekerja itu adalah pilot jet. Apabila motor dihidupinnya susah atau berbet saat pagi atau lagi dingin, kemungkinan pilot jet ini sudah tidak bisa bekerja secara maksimal atau ada yang tersumbat. Dan ketika panas, yang akan bekerja adalah main jet. Dan ketika main jet ini sudah tidak beres, dipastikan motor tidak akan turun RPM-nya atau gasnya tinggi terus. Nah, di dalam karbu ini juga ada namanya biji gaba ya, nggak tahu lah di tempat lain mungkin disebutnya apa, kalau saya menyebutnya ini biji gaba. Dan kalau motor sering terjadi banjir, coba kita cek bagian ininya, karena kalau bagian ininya ada yang tersumbat, dipastikan karbu itu akan banjir. Nah, kita kembali lagi ke dalam motor berbet atau susah hidup. Jadi kalau motor berbet atau susah hidup, dipastikan ininya kita cek dulu dengan benar apakah ada terjadi kerusakan atau mampet. Setelah itu udah dibersihkan, kita pasang lagi kembali semua komponen yang ada di sini. Dan sebelum kita pasang, kita juga harus mengecek lubang-lubang yang ada dalam karbu ini ya. Karena di dalam karbu ini banyak sekali lubang-lubang yang fungsinya sangat vital lah. Nah, seperti ini. Lubang yang ada di sini, dia itu alurnya ke dalam sini. Ini dia hanya untuk main jet. Dan kalau pilot jet, arahnya itu ke sini. Arahnya ke sini. Ini main jet ya, pilot jet ya. Arahnya ke sini. Dia akan ke sini, masuk ke vacuum chamber dan ke atas dan ke sini. Jadi ketika udara masuk lewat sini, dia akan menyalurkan ke sini, masuk ke dalam sini, dan melalui jalur sini masuklah ke pilot jet. Ketika jalur itu ada yang tersumbat, maka akan dipastikan motor itu susah hidup atau berbet saat dingin. Dan kalau motor ini, dan ketika ini sudah dibersihkan semua masih berbet, berarti permasalahannya ada di pilot jet. Sudah paham sampai sini? Jadi saya ulangi lagi ya, pilot jet itu berfungsi ketika RPM rendah atau dingin. Ketika ini normal, maka motor itu akan gampang sekali hidup dan di starter juga langsung jos. Tapi ketika ini bermasalah, pasti motor itu akan susah hidup, dan sekalinya hidup itu akan mati lagi gitulah. Dan ketika panas baru enak. Nah, ini permasalahannya ada di sini.
Dan ketika motor panas atau udah kita bawa jalan gasnya tinggi terus nggak mau turun, permasalahannya ada di NOx di main jet ini kan, kalau bawahnya namanya needle jet. Nah, main jet ini apabila main jet ini terlalu besar, dia itu akan menimbulkan RPM yang sangat tinggi ketika mesin panas dan tidak mau turun. Jadi komponen ini sangat-sangat harus benar-benar pas atau sesuai ukurannya agar mendapatkan bahan bakar yang maksimal. Ketika ini pilot jet dan main jet ini sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, pasti motor itu gampang hidupnya. Ketika salah satu ini ada yang bermasalah, pasti motor itu akan nggak enak lah, apa dinginnya susah hidup, apa panasnya gasnya gede terus. Nah, di sini kalian cek dulu permasalahannya ada di sini dua. Ketika motor ini udah normal semua, ini pilot jet dan main jetnya sudah normal, ini bagus kan, di sini sudah tidak ada yang nyumbat, masih berbet juga, kita cek bagian vakum atau skep. Nah, di bagian ini kita cek bagian karetnya apakah ada yang bolong, dan di bagian ininya ketika karet ini ada yang bolong, maka akan dipastikan motor itu berbet dan susah hidupnya juga. Dan kalau bagian ininya ada yang baret, motor itu akan parah berbetnya, nggak mau jalan, seperti nggak ada tenaganya. Ketika itu sudah bagus semua, ketika ini dicek masih lumayan atau masih bagus lah, masih berbet juga, kita cek juga bagian jarumnya, karena di jarum ini banyak sekali tipe-tipe jarumnya ya. Nah, kadang banyak sekali yang tidak melihat jarum skep ini. Nah, di jarum skep ini ada yang runcing, ada yang tumpul, dan ada yang setengah runcing dan tumpul. Jika kalau motor berbet atau motor udah normal lah, pokoknya karbu mah masih berbet juga, kita cek bagian ininya apakah dia tumpul apa runcing. Nah, dan kita harus bisa menyesuaikan pada karbu itu sendiri. Jika pakai yang lancip itu motor masih berbet, pakai yang agak tumpul. Ketika motor itu masih agak berbet juga, kita pakai yang agak tumpul dan runcing. Nah, dari situ bisa paham kan. Jadi itulah penyebab motor yang bisa merebet atau gasnya tinggi terus. Dari sini penyebabnya dua ini ya. Jadi pilot jet ini berfungsi saat RPM rendah atau di bawah dihidupkan. Ketika panas ketika mesin panas, main jet inilah yang akan berfungsi. Jadi ketika pilot jet dan main jet ini sesuai dengan ukurannya, pasti motor itu akan enak di hidupannya. Tapi ketika motor susah hidupnya, pasti salah satu ini ada yang tidak sesuai ukurannya. Jadi gitu teman-teman. Terus ada juga yang bertanya, bang, motor saya kalau ditarik ngok. Nah, kalau motor ditarik ngok itu terkadang pilot jetnya ini terlalu kebesaran. Nah, di sini kan ada lubang itu. Pilot jet ini jadi kebesaran dan akhirnya terlalu banyak angin yang masuk ke dalam karbu, yang di akhiran kalau ditarik itu ngok. Jadi paham kan habis ini? Jadi karbu itu bisa kita akalin tergantung ketelatenan kita, dan kita harus memahami isi dalam karbu itu sendiri. Seperti tadi kayak pilot jet atau main jet, atau dari vakum venturinya, atau dari skep karbunya, kita satu persatu cek kembali agar kita menemukan titik permasalahannya. Jadi jangan asal ganti aja ya kan, sayang juga kalau masih bisa dibenerin, kita benerin aja dulu. Jadi sekali lagi saya ulangi,
Jadi ketika RPM rendah, dia yang akan berfungsi ke sini. Dia yang akan berfungsi lewat sini, ke sini, dan ke sini. Ketika mesin panas RPM tinggi, main jet yang akan berfungsi ke sini. Ketika motor nih, pilot jet dan main jetnya sudah sesuai, pasti motor itu akan enak dihidupkannya. Terkadang banyak yang tidak mengetahui itu, asal servis doang, tidak diperhatikan lagi bagian main jet dan pilot jetnya mampet apa tidak, lubang-lubangnya mampet apa tidak, dan di sini pun ada lubangnya juga. Nah, kelihatan kan? Sorry lah kalau ngeblur sedikit. Nah, di depan koin ini ada lubang 4 titik-titik. Nah, itu jalurnya ke pilot jet, dan yang satu jalurnya buat setelan angin. Jadi ketika ini sudah normal semua, dipastikan motor Anda akan enak hidupnya. Tapi kalau motor Anda susah hidup atau berbet, kalian cek dulu bagian ini ada yang tersumbat apa tidak. Karena kebanyakan ya servis doang, nggak dicek lagi bagian ini, bagian main jet atau pilot jet nggak dicek lubang-lubangnya ada yang mampet apa tidak, hanya sekedar di servisnya saja. Jadi ya motor gitu tetap gitu-gitu aja kalau di servis. Jadi diusahakan kalau nyervis karbu, bagi-bagi yang pemula lah, kalau yang susi udah paham lah, diusahakan kalau nyervis karbu ini kita copot, kita lihat lubang-lubangnya apakah ada yang tersumbat, kita bersihkan satu persatu, main jet, pilot jet, vakumnya kita bersihin, jarumnya juga kita cek masih bagus apa enggak. Jadi kalau kita nyervis karbu yang error atau berbet, butuh ketelatenan agar bisa menemukan permasalahan itu di mana. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.